desa di seluruh Indonesia. Datang lagi hari ini kita bersama SDG Center Institut Teknologi 10 November bersama TV Desa, bincang bareng SDG. Kali ini kita akan berbicara tentang industri kreatif dan bagaimana pengembangannya industri kreatif di desa. Nah, Bapak Ibu semua, kerabat desa di seluruh Indonesia, kalau kita ngomong tentang industri kreatif, seiring perubahan perekonomian dunia, Indonesia juga mengikuti perekonomian dunia, apalagi pandemik seperti ini. Nah, bagaimana peran industri kreatif terhadap perkembangan ekonomi dunia? Kita udah tahu kalau industri kreatif ini yang nggak ada matinya. Jadi sampai kapan aja yang namanya industri kreatif akan terus ada, karena bisa dibilang ini karena kebetulan saya dari desain interior. Nah, bagian dari industri kreatif juga. Industri kreatif ini tidak lekang oleh adanya disrupsi teknologi, karena kita semua berbekal terhadap kepada kreativitas masing-masing. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana pengembangan potensi industri kreatif di desa bersama SDG Center ITS dan TV Desa. Saya sapa juga di sini ada dari TV Desa dan juga ada dari Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, dan ada narasumber kita yang hari ini akan sharing tentang bagaimana pengembangan industri kreatif di desa. Ada 4 narasumber kita yang akan sharing bersama kita semua di sini. Sudah hadir bersama kita juga Ibu Kepala atau Ibu Ketua ya, Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals Institut Teknologi 10 November. Saya sapa Ibu Dr. Agnes Suti Rumiati. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Tuti. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selama pandemi kita jarang bertemu jadinya ya Bu ya. Iya betul. Walaupun masih di dalam ITS. Dan saya sapa juga narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Wakil Dekan Fakultas Kreabis ITS, Ibu Dr. Elia Zulaika, STMSN. Selamat malam Ibu. Halo Ibu, selamat malam Bu Elia. Mute itu kelihatannya. Ya, malam. Bangga. Selamat malam Ibu. Aduh, sehat-sehat ya Bu Elia. Dengan padatnya Alhamdulillah masih bisa bergabung di bincang bareng SDG Center pada malam hari ini. Dan sahabat saya kedua narasumber kita, sahabat saya juga dari Desain Produk Industri ITS, yaitu Bapak Waluyo Hadi, MDS. Nah, mana Pak Waluyo sudah hadir? Halo, selamat malam Pak Waluyo. Halo. Pak Waluyo? Halo? Ya, halo. Ya, halo. Aduh. Apa kabar Mas Waluyo? Alhamdulillah, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua Pak Waluyo. Dan kita juga ada Pak Haji Nur Kamid, Kepala Desa Nur Wahid. Nur Wahid, mohon Ya. maaf Bapak. Nur Wahid dari Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sebagai Desa Kreatif Sentra Produksi Manik-Manik Kaca. Selamat malam Bapak Nur Wahid. Malam Bu Angga, malam semuanya. Di Jombang ya Pak? Iya. Dan pembicara kita juga dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah sehat selalu. Dan pembicara kita yang keempat yaitu Bapak Nasakti. Beliau adalah konsultan Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM dan sampai saat ini masih sebagai konsultan UMKM di Lampung. Selamat malam Bapak Nasakti. Bapak sedang di Lampung berarti? Iya. Wah, selamat malam Bapak. Salam kenal dari saya dan dari seluruh kerabat desa yang ada di seluruh Indonesia. Baik, karena waktu kita hari ini ada 90 menit sebelum kita bercerita tentang pengembangan industri kreatif dari masing-masing narasumber kita yang pertama. Yang pertama nanti akan ada Bu Elia yang akan memaparkan tentang bagaimana pengembangan industri kreatif di desa, dan ada Pak Waluyo selaku desainer. Bagaimana sih peran desainer dalam pengembangan industri kreatif di desa, bagaimana produk-produk masyarakat ini bisa berkembang lebih pesat dengan campur tangan seorang desainer. Dan juga dari Pak Nur Hamid yang sudah berhasil memimpin sebuah desa yang akhirnya sukses gitu,
manik-manik Jombang. Setahu saya pernah beberapa kali ke sana, itu bukan hanya sekedar aksesoris, tapi sekarang sudah bisa diaplikasikan di furniture, kemudian bisa digunakan di baju dan seterusnya. Nanti kita sharing juga dengan Pak Sakti selaku konsultan UMKM yang sudah biasa membantu para UMKM mengembangkan bisnis dan produknya. Oke, dan langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, Ibu Elia Julaika. Kami persilakan Ibu untuk memaparkan materi tentang membangkitkan industri kreatif di desa. Silakan Ibu Elia. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Anggra. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Ya. Sebelum minta izin sudah saya share screen duluan. Ini bagaimana? Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi kepada Ibu Kepala Sustainable Sustainable Development Goals. Ya, dan yang hadir di sini semua narasumber adalah sahabat-sahabat saya yang saya hormati. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi Ibu Agnes waktu itu meminta kami untuk sharing mengenai potensi industri kerajinan pedesaan ya sebagai industri kreatif. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggra dan ini mungkin cuma sebentar saja. Sebelumnya mungkin saya akan mengulik sebentar saja mengenai definisi industri kreatif itu kan intinya itu kan berkaitan dengan produksi pengetahuan dan informasi. Menjadi agak bermasalah ketika Hawkins tahun 2001 beliau mencoba untuk membaginya dalam subsektor-subsektor seperti ini. Tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi akan menjadi agak kontroversial ketika craft, arsitektur, atau barang antik yang sebelumnya kita anggap bahwa nilai jualnya itu ada di produksi pengetahuan, ada ide, ya kebaruannya, itu ternyata tidak ada kebaruan yang dihasilkan. Nah, misalkan seperti ini. Industri kerajinan kan. Nah, tetapi apakah ini industri kreatif ketika ketika ternyata yang dihasilkan adalah hal yang sama bertahun-tahun, tidak ada kebaruan lagi yang dihasilkan. Nah, itu menjadi concern kami pada saat itu. Ini di Plumbon Gambang kebetulan, tapi Pak Nur Wahid itu perkecualian. Nanti saya akan ceritakan di belakang ya. Nah, jadi industri kerajinan pedesaan dulu merupakan mata pencaharian utama ya, atau sampingan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi, menyerap tenaga kerja, kita tahu semua. Tetapi kalau kita bandingkan dengan industri kerajinan perkotaan, itu jumlah industri kerajinan pedesaan itu menurun sangat signifikan, tidak hanya di mungkin di Jombang, tapi di banyak tempat lainnya. Kebetulan kami juga terlibat dengan dengan Jawa Timur juga, jumlahnya menurun sangat signifikan. Nah, sebelum tahun 2010, ketika kami diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan UKM-UKM kerajinan di pedesaan, biasanya kami datang dengan membawa desain, meminta mereka untuk membuat desain baru, dan kami, wah ini desainnya kurang elegan, kurang ini, kurang itu. Nah, seperti itu. Mohon maaf. Ya. Nah, tetapi kemudian kami berdiskusi lebih lanjut dan mendapatkan satu isu baru pada saat itu tentang participatory design. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang participatory design ini adalah ini satu model yang umum, yaitu ketika seseorang lebih pintar memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, seperti ini ya. Atau seseorang mencoba mengamati bagaimana masyarakat berbuat sesuatu. Nah, ini adalah dua tipe penelitian biasanya. Nah, kalau di participatory, itu seperti ini situasinya. Peneliti, masyarakat,
meng-create sesuatu secara bersama-sama. Kita desain secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Ini apa implikasinya participatory design pada cara kami, ide kami untuk mengembangkan kerajinan pedesaan. Jadi sebelumnya, ini saya ya Pak, mohon maaf waktu itu perutnya besar sekali. Jadi peran desainer pada kolaborasi antara desainer dan pengrajin. Bagaimana kalau desainer itu fasilitator? Desainer itu mengembangkan kemampuan desain dari pengrajin. Nah, kalau sebelumnya desainer itu, wes Bapak bikin ini, bikin ini, bikin ini, yang banyak ya. Nah, misalkan seperti itu, yang di sebelah kanan itu. Atau di sisi lain, wes Pak terserah sampean membuat apa gitu, tanpa asistensi. Nah, itu mungkin desainnya jadi tidak terarah. Nah, bagaimana kalau peran desainer itu di tengah sini? Jadi berdasarkan dengan potensi masing-masing. Nah, itu memungkinkan atau tidak ya? Nah, seperti itu. Karena pada kenyataannya antara pengrajin dan desainer itu punya domain sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau desainer itu, nah ini ada satu pemikir kerajinan, atau secara singkat saja saya mengatakan di sini bahwa kalau kerajinan itu biasanya seputar ini, bikin kontainer, bikin wadah, bikin tutup, atau bikin pendukung. Nah, atau yang sifatnya itu adornment atau decoration. Misalkan seperti perhiasan, tato. Nah, seperti ini ya. Nah, ini domainnya kerajinan. Itu biasanya di sini. Sementara kalau domainnya desain, itu adalah menghasilkan alat. Menghasilkan alat untuk membuat sesuatu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tools, mesin, equipment, seperti itu. Artinya, kenapa saya mengatakan ini? Memang beda, memang pengrajin itu bukan desainer dan desainer itu bukan pengrajin. Kalau pengrajin itu sangat terikat dengan material, kalau desainer itu tidak terikat dengan material. Kalau di kerajinan itu mungkin di copy, kalau desain itu karena pakai mesin, multiplikasi. Jadi bikinnya tuh langsung banyak di atas kertas. Nah, jadi banyak sekali di sini, mungkin tidak cukup waktunya kalau ini akan saya terangkan satu persatu. Pokoknya intinya, ini perbedaan antara seniman, pengrajin, dan desain itu beda gitu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya itu di sini. Ngobrol, di sini ada Pak Nur Wahid ya, ini ada almarhum Pak Bai, ada Pak Di ini di Jombang kebetulan tahun 2012 ada di sini ya. Berdiskusi waktu itu setiap minggu selama 2 bulan, kemudian berusaha mengerti apa yang terjadi di pedesaan. Itu kami melihat ada permasalahan-permasalahan ini. Tren aksesoris itu cepat ganti, ada krisis ekonomi global pada saat itu, datangnya manik-manik impor yang kualitasnya bagus dan murah, dan itu tidak hanya satu masalah, karena kemudian ada masalah yang lain lagi. Banyak keterbatasan terutama sumber daya manusia. Anak-anak yang muda yang banyak yang lebih suka memilih untuk bekerja di kota gitu, tidak banyak yang kembali ke desa. Kemudian materialnya waktu itu material apa sih namanya Pak yang biasanya dari piring apa itu? Nah, untuk bikin antikan waktu itu. Nah, itu sangat terbatas, ruang kerja dan alatnya juga terbatas, dan bargaining position atau posisi tawar pada pedagang itu apa itu namanya terbatas sekali. Kemudian ada konflik saling bajak pengrajin. Ini saya tidak mengatakan ini hanya pada satu desa ini ya, karena ini juga terjadi di banyak desa yang lain dan dilaporkan juga oleh banyak penulis mengenai apa sebenarnya yang terjadi di industri kerajinan di pedesaan. Ada kompetisi harga, dan ketika ada asosiasi, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada ya ketidakpercayaan, ada konflik yang itu sebenarnya normal di mana-mana juga seperti itu. Tetapi ada kalanya itu kemudian menghambat kemajuan
industri di sebuah desa, atau saling mengcopy desain yang laku, akhirnya inventornya jadi tidak dapat apa-apa. Itu adalah situasi yang sering terjadi. Lah terus ini bagaimana ya? Nah, itu kami mencoba untuk berdiskusi bersama, kemudian kira-kira ini bagaimanakan? Kami mendapati ada situasi seperti ini, grouping tendensi. Jadi kelompok-kelompok, ada patron dalam satu industri kerajinan pedesaan itu. Ada patron, ini orang yang di note gitu ya istilahnya ya. Dan itu wajar karena di Jawa itu memang hierarki itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mencoba untuk mencoba untuk membuat perubahan pada satu desa, kita pegang dulu patronnya gitu. Kita berdiskusi dengan patronnya. Nah, itu besar kemungkinan untuk bisa menggerakkan di pedesaan gitu. Nah, kemudian kami melihat pengrajin itu kita sering menyebutnya tuh pengrajin ya, pengrajin. Kalau kita lihat lebih dalam, pengrajin itu macam-macam ternyata. Ada pengrajin maker. Pengrajin maker ini adalah ketika kita, Pak, coba Pak buat desain baru. Alah Mbak, daripada suruh bikin desain baru, Mbak sampean bilang apa nanti saya bikinkan. Nah, itu tipe-tipe seperti itu ada. Jadi memang dia enggak suka suruh improvisasi itu tiwas ngeremeng gitu loh. Kalau dia kita minta untuk improvisasi. Ada craft entrepreneur. Craft entrepreneur ini kadang dia tidak bisa bikinnya. Dia mendesain juga kemampuan desainnya sangat terbatas, tapi dia pinter online. Apa itu namanya? Online marketing, dia punya Instagram, dia bisa bahasa Inggris, dia pinter punya kemampuan komunikasi. Nah, kita mendapatkan pada satu tempat yang kami survei saat itu ada banyak yang tipenya seperti ini. Jadi dia dagang, ngambil barangnya temennya, dia yang menjualkan. Nah, seperti itu. Kadang ada juga orang yang dia cenderung maker dan entrepreneur gitu. Tapi kalau kita lihat di sini sedikit sekali craft designer. Apalagi yang punya talenta tiga-tiganya. Nah, kebetulan narasumber yang hadir pada malam ini, Pak Nur Wahid, itu punya tiga-tiganya di sini. Beliau adalah craft designer, craft entrepreneur, dan craft maker. Meskipun ini adalah gambaran di tempat-tempat lain juga ya relatif sama seperti ini. Padahal di UKM kerajinan itu seringkali kita menuntut mereka untuk jadi dirjen kan, direktur ijen, yang kita minta mereka untuk punya semua talenta ini. Pada kenyataannya mereka itu tidak seperti itu. Ada kalanya memang punya passionnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu yang kita lakukan. Gimana ya? Ini di Jombang, tapi orang Jombang sendiri pada saat itu 2012 itu awareness terhadap manik-manik Jombang itu masih kurang. Kalau kita jual manik-manik, kemudian kita mendemonstrasikannya, itu lakunya itu cepat, gitu ya. Nah, biasanya orang melihat penjualan manik, bagaimana manik-manik dibuat itu adalah dengan datang ke desanya. Bagaimana kalau kita menawarkan aja, ini jadi kayak demonstrasi ke sekolah-sekolah pada saat itu, keliling ke beberapa sekolah. Dan apresiasi anak-anak itu luar biasa. Setelah mereka tahu betapa sulitnya untuk bikin satu manik-manik, disitulah mereka mulai mengapresiasi dan mereka jadi pengen beli begitu. Nah, mungkin nanti Nur Wahid bisa menceritakan ya bagaimana sering diliput juga kan industri manik-manik Jombang ini oleh berbagai media. Nah, berikutnya kami mencoba melakukan pendekatan design thinking. Ini adalah yang kita lakukan dengan kolega peneliti dari Sheffield Hallam University. Waktu itu ada 2 orang. Yang ini adalah akademisi dan yang satunya adalah trader dari UK. Nah, kemudian kita mencoba melakukan pendekatan dengan design thinking dengan premis bahwa hiasan itu idenya ada di mana-mana. Mari kita lihat bahwa bentukan ini bukan
sebuah desain, bukan sebuah manik-manik. Mari kita lihat bahwa ini bukan ini bukan makanan, tapi ini manik-manik. Nah, seperti itu ya. Ini ada raksasa yang pengen dibikinin kalung gitu. Nah, kita buat seperti ini, tapi sebenarnya apa? Ini sebenarnya belajar komposisi. Nah, kita lihat, kita buat 4 kali putaran. Putaran pertama, semua orang cenderung membuat kalung itu simetris. Nah, disitulah kemudian si Maria waktu itu mengajarkan tentang komposisi, bahwa itu tidak harus simetris, bagaimana balance, pokoknya teori-teori Gestalt dalam desain gitu. Seperti itu. Ini menggunakan semua barang. Nah, itu waktu itu pelatihan selama 3 hari, kita juga sharing, kita pengen tahu bagaimana pengrajin metal itu bekerja gitu. Dari diskusi-diskusi intensif seperti itu, kemudian berakhir dengan kita pameran dengan desain yang baru pada hari ketiga. Nah, kita bagaimana membuat komposisi, kemudian mencampur material itu bagaimana. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita membuat, ini adalah desain-desain baru yang dibuat secara berkelompok. Di sini kami pun belajar dari, maksudnya desainer, belajar dari masyarakat atau pengrajin yang kita kolaborasi. Ini adalah desain-desain baru yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Ini masih banyak, ini sebenarnya masih banyak pekerjaan karena ini adalah baru langkah awal design thinking ini. Seharusnya tahun ini kita langsungkan workshop yang kedua yang lebih ke marketing, tetapi karena pandemi jadi agak tertunda. Nah, intinya kami ingin menjelaskan bahwa design thinking, understanding situation itu krusial sebelum kita memberikan resep. Ini harus begini, begitu, seperti itu. Masih banyak potensi, masih banyak yang perlu dikembangkan, to be continued ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Itu saja dari saya mungkin Mbak Anggra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia atas pemaparannya. Design thinking, understanding situation itu menjadi penting sebelum kita beri resepnya kepada para perajin ya, atau klien kita. Kalau kita mau solve problem design, kita harus paham dulu design thinking, understanding situation. Waduh, itu penting dari buat saya selaku desainer, dapat ilmu juga dari Bu Elia. Dan selanjutnya langsung ke sahabat saya yang lucu banget, Mas Waluyo Hadi, dosen di Departemen Desain Produk Fakultas Kreativitas. Nah, Mas Waluyo ini juga sering sekali menjadi narasumber di pengembangan desain dan beliau juga penggiat program pengabdian masyarakat di bidang industri kreatif. Kami undang Mas Waluyo untuk memaparkan. Saya beri waktu 10 menit ya. Oke. Silahkan. Izin share dulu ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, ada Pak Nas, ada Bu Agnes, ada Ilya dan lain-lain yang sangat saya hormati ya. Saya juga terima kasih untuk kesempatan ya. Mungkin sepertinya saya paling junior ya di sini ya. Aku dong yang paling junior. Oh gitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin saya bikin judul yang mungkin beda, agak sedikit beda ya, karena judulnya kan lebih ke industri kreatif. Nah, saya mungkin lebih ingin fokus pada desain, karena bidang saya desain. Jadi biar nanti kita dalam diskusi ini nanti luas ininya, wacananya. Nah, judul saya adalah kolaborasi desainer dan UKM desa. Nah, ini adalah tadi sudah dijelaskan sama Bu Ilya juga tentang definisi-definisi yang sangat mungkin teori dasarnya gitu ya. Nah, kalau saya mungkin membuat pemahaman yang sederhana aja. Industri kreatif itu apa sih sebenarnya? Nah, itu kan sering sekali
Saya misalnya ke daerah-daerah gitu sama Pak Nas ke Madura, ya kadang ke sama teman-teman Despo, kadang ke Doli gitu. Industri kreatif itu apa sih sebenarnya? Jadi di sini saya cukup buat pemahaman aja yang mudah kita pahami bahwa industri kreatif itu yang mudah kita pahami adalah jualan kreativitas. Jadi beda kan misalnya saya jualan sapi, nah, itu beda, itu nggak jualan kreativitas. Itu saya jualan apa lagi? Jualan ayam, saya jualan daging, nah, pasti beda lagi. Nah, jual di industri kreatif ini adalah yang penting itu adalah apa, idenya atau kreativitasnya. Nah, ini kita coba menerjemahkan, misalnya tadi Bu Elia tadi ada subsektor, itu kan ya. Nah, kalau saya terjemahkan dengan lebih mudah, misalnya ketika kita bicara sama teman-teman di daerah, kreativitas di daerah itu apa aja sih? Gitu. Misalnya kita bisa lihat, oh di sini menghasilkan kain, gitu. Ada yang tenun, ada yang batik, misalnya. Kemudian musik daerah, gitu. Jadi nggak hanya produk yang fisik aja, tapi pertunjukan-pertunjukan musik, ya, gamelan-gamelan itu juga sebenarnya bagian dari kreatif. Bioskop, kemudian pertunjukan kesenian, ya, kadang di daerah itu ada misalnya jaranan, ada itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana masyarakat hidup, ya, bagaimana dia hidup secara ekonomi. Kemudian ada kuliner, nah ini yang sangat besar sekali ini kontribusinya. Nah, apa namanya, di kuliner itu apa namanya, pertama banyak teman-teman itu bilang katanya marginnya paling gede itu resikonya juga yang paling besar. Terus kemudian kerajinan tangan atau handicraft itu juga bagian dari industri kreatif, bazar, objek wisata dan sebagainya. Ini pemahaman sederhana biar kita ketika nanti ada teman-teman dari desa atau dari daerah, memahami industri kreatif itu apa sih Pak Helman gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini aja. Nah, di proyek-proyek yang akan saya jelaskan nanti tentang kolaborasi desainer dan UKM itu saya mungkin lebih fokus ke kerajinan tangan. Nah, beberapa bidang yang dekat dengan yang saya kerjakan itu di bidang kerajinan tangan. Nah, ini saya mulai desainer featuring UKM, ya, atau kolaborasi dengan UKM ini saya mulai dengan Batik Tanjung Bumi. Ini saya dulu pertama kali kenal sama Pak Nas ini dari BI ini karena memang di Tanjung Bumi itu salah satu ini ya, ini sasarannya atau apa istilahnya kalau di BI itu adalah sasaran pengembangan sentra di Jawa Timur, terutama di. Nah, ini adalah kondisi existing, ya, ketika pertama kali saya datang ke sana. Nah, ini adalah kondisi existing. Nah, mereka mengerjakan dengan kondisi seperti ini, mungkin secara standarisasi industri mungkin masih jauh, ya, masih sangat tradisional, di mana mereka itu membatik karena menunggu suaminya berlayar, nelayan. Kalau misalnya kita push, ini bisa nggak dijadikan industri gitu, itu saya itu cuma nunggu suami aja sambil batik. Itu kadang-kadang stigma-stigma itu benar tadi yang Bu Elia tadi sudah ceritakan tadi tentang di sana juga gitu, nggak semuanya craftsman itu ada yang desainer, ada yang ini, memang gitu. Jadi disitulah peran kita ketika kita di perguruan tinggi, kita mengabdi ke masyarakat, itu ternyata ilmu itu kadang-kadang gapnya jauh. Nah, ideal ternyata di daerah masih seperti itu. Nah, ini adalah kondisi existing bahwa batik yang sebelumnya selalu dijadikan pakaian, ya. Saya dapat tantangan bagaimana caranya kita menaikkan nilai batik tadi yang biasanya batik itu di Madura itu murah, ya, lebih murah daripada batik-batik yang lainnya, itu batik tulis, ya. Nah, bagaimana kita mengangkat agar hasilnya lebih mahal atau nilainya, value-nya lebih tinggi. Sehingga saya mendapat tantangan bagaimana caranya menghasilkan produk yang non pakaian. Nah, ini adalah proses-proses desain yang kita lalui. Mungkin tadi sama juga dengan Bu Elia tadi, mungkin yang di tempat batik sana di Madura itu nggak pernah mengalami seperti ini. Nah, disitulah perlunya kolaborasi. Ada desainer datang ke sana, kita membuat riset, kemudian nanti diaplikasikan. Ini adalah bagaimana kita membuat positioning market. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa kita diskusikan. Kemudian kita buat sketsanya, kita buat desainnya. Ini tentu saja pengrajin di sana nggak kebayang bagaimana batik itu bisa jadi tas, batik bisa jadi pouch seperti ini. Nah, ini ternyata
apa namanya sangat ini sekali, sangat apa namanya sangat apa ya istilahnya, sangat beda dengan apa yang mereka bayangkan. Karena loh, bisa ya kayak gini ya. Itu adalah perannya desainer. Ini adalah produk jadi proyek kami yang bagaimana yang batik tadinya yang harganya mungkin 1 lembar 200.000 gitu ya, 1 lembar itu 1 meter 1,5 kali 2 meter misalnya. Nah ini satu tas ini yang paling tengah ini harganya bisa sampai 1 juta. Padahal batiknya cuma segini. Nah ini adalah gimana kita menaikkan nilai yang awalnya batik hanya untuk pakaian, kita apa namanya jadikan produk-produk lain. Nah ini adalah produk-produk juga yang kita hasilkan tidak hanya tadi yang produk yang kelasnya tinggi, tapi juga yang dipakai harian khususnya untuk eksekutif muda atau karyawan atau bankir. Nah, karena waktu itu program BI itu apa namanya di sekitar BI kebanyakan bankir. Gitu ya. Nah ini apa namanya contoh produk di mana kita mengerjakan secara detail, kita menjaga kualitas seperti ini karena apa? Biar batiknya tadi harganya dia apa namanya naik. Nah ini kita membuat 2 brand, ya brand pertama yaitu Cipta Kriya, ya ini untuk produk yang pesanan. Nah ini mungkin sambil bisa di ini kita juga membuat teaser seperti ini yang di Madura itu mungkin nggak kebayang ya. Misalnya menjual batik ditambah dengan membuat videonya gitu. Nah justru dengan adanya desainer, dengan adanya program seperti ini, itu kita mudah menyampaikannya gitu. Misalnya dengan batik kita itu pembeli kita itu ada yang dari Jepang ya, kemudian ada yang dari apa namanya Afrika, ada yang dari Cina, bahkan itu juga beli dari kita ketika mereka bikin acara-acara di Indonesia gitu. Nah ini khususnya ini adalah produk-produk untuk gift ya, untuk apa namanya biasanya untuk acara-acara perkantoran gitu. Ini adalah tadi yang proyek Tanjung Bumi tadi. Nah kemudian yang kedua kita lari ke limbah perca kulit di Tanggulangin. Nah, ini sama juga dulu juga kita berbondong-bondong ya sama Bu Anggra, Bu Agnes, kita datang ke Tanggulangin ini. Nah ini kebetulan saya dapat bagian di limbah perca kulit gitu. Nah ternyata masih nyambung apa yang saya kerjakan di apa namanya di batik tadi sama Tanggulangin ini ternyata masih satu lini pekerjaan. Nah ini adalah apa yang kita kerjakan, kita memberdayakan mahasiswa sebanyak mungkin ya. Jadi kalau kita di kampus kita melihat mahasiswa itu enggak hanya sebagai murid ya, tapi kita juga melihat itu adalah sumber daya. Nah, ini jadi kalau kita sekali bikin tugas, buatlah modul perca kulit. Itu sekali saya ngomong langsung jadi 60 alternatif. Nah ini adalah proses-proses yang kita kerjakan secara manual. Nah ini adalah apa namanya pelatihannya. Jadi setelah kita modelkan di kampus, kemudian kita latihkan. Nah ini pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan di Tanggulangin. Nah ini pola-polanya. Kalau yang kiri ini kita menggunakan material yang belum asli, belum kulit. Yang kanan ini sudah jadi kulit. Nah ini adalah hasilnya, hasil produknya. Gitu. Cuman ini terakhir kemarin karena sebelum pandemi, akhir tahun 2019. Jadi kalau misalnya saat ini kita nggak pandemi ini, mereka bikin komunitas di sana dan sangat antusias mereka karena limbah kulit ini berlimpah. Nah, yang ketiga ini yang ongoing ya. Jadi sekarang saya dan tim ya juga dengan tim SDG juga kita sudah mengerjakan UKM tenun di Lombok. Gitu. Nah ini kondisi existingnya di sana. Di sana sama juga seperti yang batik tadi. Kain tenun ini memang bagus, warnanya bagus gitu. Produk-produknya juga jadi baju, kemudian jadi dompet misalnya. Nah, cuman saya melihat bahwa ini sepertinya masih ke arah ke pariwisata gitu. Nah, di sinilah saya ingin memperkenalkan ini lagi apa namanya segmen lagi yaitu ke segmen perkantoran. Seperti tadi yang seperti di Agili, seperti di apa namanya produk yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah karena ini sudah masuk ke pandemi, maka yang kita kerjakan semua serba online. Ya. Ini bahkan kita nge-zoom online seperti hari ini ya. Kemudian di sana mereka karena belum apa namanya mereka di sana mungkin zona hijau ya, jadi di sana masih offline. Nah ini adalah hasilnya.
Ini nanti kita akan, karena saya bilang tadi ongoing, maka ini belum selesai, ini sedang proses, ini semuanya dari tenun NTB. Kemudian ini adalah alat-alat yang nanti akan kita beli di sini, kemudian nanti akan kita bawa ke sana, akan kita kirim ke sana. Dan yang unik lagi, proses pelatihan nanti cuma lewat WA. Awalnya kita membuat iterasi, kita uji coba kira-kira cara pelatihannya cocok seperti apa gitu. Ternyata mereka mintanya mending bikin video aja di WA gitu. Nah, ini nanti akan menarik, ini tantangan juga bagi saya. Nah, ini yang menurut saya bagus juga ya, ketika saat ini pandemi itu sebenarnya peluang atau bukan. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ya, misalnya di kala pandemi ini justru Brompton ini, maaf ini saya sambil ngecas ternyata. Di saat pandemi seperti ini justru Halo Pak Waluyo. Hai. Baterainya habis mungkin. Nampaknya baterainya Pak Waluyo habis ya. Padahal belum selesai bercerita tentang peran serta desainer dan bagaimana potensi industri kreatif desa diceritain Pak Waluyo belum selesai. Nanti mungkin kita bisa balik ke Pak Waluyo lagi. Dan kali ini kita langsung menuju materi dari praktisi, kemudian Bapak Kepala Desa yang telah berhasil juga mengembangkan bisnis manik-manik di Gudo Jombang. Tadi kata Bu Elia, kalau Pak Nur Wakid ini lengkap. Sebagai entrepreneur iya, sebagai craft maker iya, craft designer iya. Benar nggak sih Pak Nur Wakid seperti itu? Selamat malam Pak Nur Wakid. Iya, selamat malam Bu Anggra. Selamat malam semuanya. Kita langsung ke materinya Pak Nur Wakid. Saya nggak sabar mendengar Bapak cerita bagaimana bisnis manik-manik di Jombang dan bagaimana Bapak selaku yang tadi 3, iya entrepreneur juga, desainer dan juga craft maker-nya juga. Bagaimana Bapak mengembangkan industri kreatif di Jombang. Silakan Bapak, Pak Nur Wakid 10 menit waktunya ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Kita mengembangkan industri kreatif khususnya manik-manik di desa kami, di Desa Plumbon Gambang. Tadi semuanya sudah banyak dijelaskan dengan Bu Elia secara akademisi. Kita secara praktisinya aja, jadi memang benar di desa kami itu ada suatu industri manik-manik yang mana di situ adalah mengolah limbah, alhamdulillah, tapi membawa berkah. Jadi dari limbah kaca yang kita olah menjadi manik-manik. Jadi seperti ini peleburannya. Jadi manik-manik dari kaca kita lebur menjadi batangan atau glassrod. Setelah itu kita cetak sesuai dengan desain atau dengan motif. Setiap butir manik-manik itu di situ ada paparan semuanya, itu banyak. Sebenarnya manik-manik itu mempunyai nama satu-satu kalau kita jelaskan. Makanya sebenarnya manik-manik itu ada yang aksesoris yang hanya mengikuti desain beberapa bulan ganti, ada yang desain abadi. Yang desain abadi itu sampai kapanpun desain itu tetap. Jadi sesuai dengan pakem. Nah, itu sampai sekarang yang dipakai oleh orang-orang adat seperti Kalimantan, Timor Leste, Irian Jaya, suku Asmat seperti itu. Tetapi tentang yang aksesoris itu bisa kita kolaborasi dengan beberapa hal, termasuk alhamdulillah Bu Elia juga seperti dengan kami sudah sering erat berkomunikasi dan menggabungkan antara desain-desain yang didesain Bu Elia dengan manik-manik kami. Termasuk kita juga berterima kasih sekali pada Bu Elia yang pada tahun kemarin itu membawa seorang desainer dari Prancis, Laura namanya, kita kolaborasikan dan membuat semangat bagi desa kami atau teman-teman kami tentang kreatif untuk mendesain manik-manik yang langsung jadi. Jadi di desa kami itu sebenarnya tadi secara
akademisi sudah dijelaskan sama Bu Ilya, ada art working, ada craft working, ada craft designer dan craft entrepreneur, memang benar. Jadi karena kalau di desa kami itu dari hulu sampai hilir, jadi di situ ada craft working, jadi pengrajin. Sebenarnya pengrajin aja. Jadi yang kedua di situ ada desainer, tapi memang kebanyakan itu ogah-ogahan untuk mengikuti desain atau kreatif, makanya kebanyakan monoton, banyak yang sebagai pengrajin aja. Jadi cukup setengah jadi dijual. Padahal manik-manik itu bisa dikolaborasi seperti dipakai tas. Alhamdulillah dengan pengrajin tas tadi Pak Waloyo kita bisa mixkan dengan tas, itu juga bisa, dengan sandal juga bisa. Terus kalau sekarang kita kembangkan menjadi dengan keiring yang kebanyakan peminatnya adalah orang-orang bule. Tapi kebetulan sekarang adanya pandemi COVID ini, alhamdulillah di desa kami selama 1 tahun ini gratis turun, katakanlah berhenti total, Bu. Karena apa? Karena market terbesarnya adalah di luar kota dan utamanya di Bali. Nah, di Bali kebanyakan customer itu kebanyakan dari orang-orang mancanegara. Jadi alhamdulillah selama pandemi ini, jadi mulai bulan 2 Januari 2019 kemarin itu total berhenti. Karena apa? Karena pasarnya turun dan Bali sampai sekarang belum dibuka untuk akses bandara internasional. Jadi untuk sementara yang punya craft yang ada di Bali kebanyakan tutup sementara. Mudah-mudahan di tahun depan bisa berkembang menjadi lancar kembali. Jadi alhamdulillah dari limbah yang membawa berkah tadi itu kita bisa mengembangkan manik-manik itu sampai ke mancanegara. Jadi sekaligus kadang-kadang dari seorang entrepreneur atau seorang pengrajin atau seorang desainer itu ada titik jenuhnya. Jadi saya sendiri pun juga mengalami kejenuhan. Jadi kejenuhannya itu apa? Yang setiap hari ditekuni, dibidangin, walaupun senang tapi itu aja. Tapi kalau seorang desainer juga tidak mengalami, harus tidak mempunyai kepuasan. Sampai di mana itu tidak ada. Jadi terus kepingin mencoba. Dan alhamdulillah yang dulu mulai manik-manik itu hanya perkembangannya itu cuman membuat liontin dan cincin, tapi sekarang sudah bisa menjadikan beberapa kreatif atau inovatif yang termasuk bisa menjadi kalung, bisa menjadi gelang, bisa menjadi bros. Ya, mohon maaf di sini kami tadi belum sempat membawakan PowerPoint, jadi karena mendadak. Jadi kami sekarang mempunyai tugas baru dan bukan hanya manik-manik yang kita kembangkan, tetapi kita mengakomodir semua yang ada industri di desa kami kita kembangkan dan itu merupakan tanggung jawab kami. Dan kita minta doanya semuanya kepada Bapak Ibu, semoga kita tetap bisa membawa desa kami lebih ke arah yang kreatif dan lebih maju. Jadi manik-manik yang dari kaca itu tadi bukan sembarang kaca yang bisa kita olah. Dan warnanya itu abadi sampai kapanpun tidak bisa hilang atau luntur. Dan sampai ada manik yang sakral itu biasanya dipakai upacara adat dan untuk mas kawin. Seperti adanya manik yang di Sumba, adanya manik Muntisala atau Chevron, itu manik motif abadi sepanjang zaman. Mereka tetap menggunakan itu karena dipakai untuk upacara adat dan pernikahan. Jadi seperti di Wemena, di suku Wemena itu menggunakan manik, hanya manik beberapa manik aja, itu namanya ada manik haye, manik harmoni, dan manik merah, itu hanya untuk kepentingan adat dan semua warga pasti memakai itu. Dan yang untuk adat itu yang paling banyak adalah manik di Kalimantan. Karena apa? Di sana itu terdiri kurang lebih 32 suku
itu kurang lebih 20 suku itu semuanya memakai manik yang sesuai dengan manik nenek moyangnya. Nah, ini termasuk adalah manik-manik yang motif abadi. Di situ ada namanya Lokut Sekala, ada namanya Labang, ada namanya Kelemblak, dan itu sampai kapanpun desainnya itu aja. Tetapi dari desain abadi itu bisa kita kolaborasikan itu dengan dipakai gelang, dipakai tas, dipakai apa, tapi kita bisa menunjukkan nama dan istilahnya kayak khasiatnya atau kegunaannya. Jadi manik ini bisa dipakai seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi disitulah keistimewaan manik-manik yang ada di Jombang. Cuman di sini sendiri pun tidak ada yang mempelajari sampai sedetail itu. Karena apa? Karena kemungkinan hanya sebagai pengrajin yang mengejar keuntungan sesuai dengan hasil diproduksi, dilempar jual, untung sudah. Tidak sampai ke detailnya, historisnya manik-manik, kenapa orang ini memakai ini, itu sampai disenangi, dikagumi, itu sebabnya apa. Nah, alhamdulillah saya berkat arahan dan bimbingan dari beberapa teman, termasuk Bu Elia, baik di desain maupun di historinya, itu kita mempelajarinya. Ternyata kalau kita mengarah ke histori manik-manik itu sebenarnya mulai dari abad ke-7. Itu pertama kali dari Venesia sampai merambat di Majapahit pada abad ke-14. Jadi di Nusantara, manik-manik Nusantara ini sudah terkenal di dunia dan menjadi catatan dunia bahwa di Indonesia itu ada pengusaha manik-manik atau peninggalan manik-manik di abad ke-14, yaitu namanya manik-manik Majapahit. Nah, di situ yang kita produksi di desa kami ini, makanya alhamdulillah mudah-mudahan sampai kapanpun tidak bisa berhenti karena itu ada motif abadi. Itu namanya manik-manik Majapahit, mulai ada namanya satu-satu yang Majapahit, ada mata dewa, ada manik burung, ada manik Cornelian, dan banyak sekali jenis manik-manik itu. Dan ini menjadi catatan dunia yang dikarang bukunya oleh James Allen, jadi historis bit dunia, sudah masuk termasuknya yang ada di Jombang dan manik-manik Majapahit itu. Jadi manik-manik yang diproduksi di desa kami itu, kalau dari layaknya manik abadi itu adalah pelestari budaya manik-manik Nusantara. Nah, itu kita lebih sukanya menyebut ke arah situ. Karena apa? Karena kita di sini mampu replika seluruh manik-manik yang ada di Nusantara, bahkan sampai di dunia. Jadi di dunia, setiap dunia itu juga memproduksi manik-manik, kayak di Ghana, kayak di Afrika, kayak di Belanda, itu semuanya masih memproduksi. Dan mereka punya ciri khas tersendiri dan historikal sendiri. Jadi kalau Bu Elia tadi lebih ke akademisnya, itu alhamdulillah tentang mengarahkan ke teman-teman kami untuk mempunyai jiwa pengrajin maupun entrepreneurnya itu lebih kuat, dan ke jiwa desainernya juga itu lebih ke arah maju. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Bu Elia yang selama ini juga memberikan support kepada teman-teman kami, bisa mengarahkan ke lebih ke desain-desain yang terbaru. Nah, kita mencoba beberapa kali, seperti saya mengkolaborasikan untuk lampion, itu juga pernah, tapi untuk furniture kita juga pernah, dan tapi sekarang kita ke arah mengarah ke kombinasi dengan metal. Jadi setiap manik yang punya historical kita pakai metal dan kita pakai pendant, dan di situ ternyata alhamdulillah mulai diminati dengan pasar-pasar lokal. Karena apa? Selama pandemi ini pasar lokal kalau manik-manik itu sangat berkurang sekali. Pasar terbesarnya adalah di Bali, Kalimantan, dan Jakarta, Toraja. Itu aja. Di Jombang sendiri, di Jawa Timur sendiri pun itu berkurang, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jiwa seni atau mempunyai jiwa-jiwa yang kreatif untuk membelinya manik-manik. Kebanyakan yang punya jiwa kreatif itu hanya bahan yang setengah jadi. Jadi istilahnya setengah jadi itu sudah berbentuk manik-manik tapi belum didesain sesuai dengan penggunaannya. Maksudnya belum didesain pakai kalung, belum didesain pakai gelang, belum didesain pakai tas.
Nah, alhamdulillah kalau desainer di Jawa Timur, baik dimanapun, itu mengambil material dari desa kami, termasuk sampai ke mancanegara, termasuk di Bali, itu didesain ulang lagi seperti itu. Jadi kita lebih cenderung ke arah pengolahannya. Jadi dari limbah kaca itu tadi yang alhamdulillah membawa berkah, dan sekarang ini di desa kami dulunya cuman 1-2 orang, sekarang sudah menjadi 122 pengrajin yang katanya tadi itu seperti walaupun dirjen. Jadi direktur ijen tadi kata Bu Ilja. Nah, alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita paparkan, dan semoga kita semuanya tadi bisa kolaborasi dengan beberapa pengrajin, termasuk yang dari batik, dari tas, kita bisa kolaborasikan dengan manik-manik kita. Karena manik-manik kita yang untuk aksesoris itu sangat fleksibel sekali dan bisa dipakai untuk apa aja. Dan sekian, semoga kita semuanya nanti setelah pandemi bisa lebih berkembang dan bertambah lebih maju lagi. Dan mohon doanya mudah-mudahan desa kami lebih maju. Adanya pandemi ini tutup total. Mudah-mudahan ke depan dibukanya pandemi, rezekinya mulai dibuka dan lebih lancar lagi tentang produksi manik-manik kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur Wahid atas insight-nya. Wah, keren sekali. Jadi udah ada lengkap Bapak, mulai dari proses, kemudian sejarah manik-manik dari Venezia sampai manik-manik dunia. Waduh, Pak Nur Wahid, insight-nya sangat menarik sekali. Dan hari ini memang sangat lengkap narasumber kita yang berbicara tentang industri kreatif dan potensi pengembangannya di desa. Tadi ada Bu Elia selaku researcher, kemudian beliau juga akademisi yang mempelajari tentang pengembangan industri kreatif, Pak Waluyo selaku desainer, Pak Nur Wahid selaku praktisi, pelaku usaha, kepala desa yang mengerti tentang sejarah manik-manik, dan kali ini pamungkasnya ada Pak Nasakti Nasution selaku konsultan UMKM yang sudah nggak diragukan mendampingi UMKM dalam pengembangan bisnisnya, merencanakan, melatih, mendampingi, dan mengembangkan bisnis UMKM. Mari kita dengarkan paparan terakhir dari narasumber kita, yaitu Pak Nasakti Nasution. Bapak, selamat malam. Masih di mute, Bapak. Nah, Pak Nasakti akan sharing dengan kerabat desa semua dan Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom selama 10 menit mengenai pengalaman beliau bagaimana mengembangkan UMKM dari sisi konsultan. Nah, selamat malam Pak Nasakti. Selamat malam. Tadi ya, di sesi pamungkas ya Pak ya, Bapak bisa menjelaskan dari sudut pandang konsultan bagaimana mengembangkan potensi desa terutama industri kreatif. Kami persilakan waktunya 10 menit ya Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak berangkat dari desainnya, tapi berangkat lebih kepada pemberdayaan ekonominya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa dalam konteks tadi pengembangan industri kreatif dari desa, sebenarnya kita mulai dari ujung bahwa ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengrajin di desa. Seperti itu. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bu Elia sebenarnya itu ya. Jadi pengrajin itu sebenarnya apakah kemudian dia desainer atau termasuk industri kreatif seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang mereka craft maker sebagian besar, dan seperti itu. Jadi belum sampai kepada craft designer, bahkan craft entrepreneur. Nah, dalam konteks untuk kemudian kita mengembangkan katakanlah meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Nah, kalau kita kembali ke desa, maka salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan bagaimana kemudian mereka punya produk yang berdaya saing. Bagaimana kemudian mereka mampu menciptakan produk yang punya nilai tambah. Nah, selama ini pada umumnya
modal mereka itu adalah comparative advantage. Jadi kekuatan sumber daya alam, artinya setempat, lokal, terus kemudian ditambah dengan keterampilan ya, yang mereka miliki. Kalau mereka katakanlah pembuat batu bata, terakota, ya basisnya adalah sumber daya alamnya dan keterampilan dia membuat bata. Jadi dia belum berpikir bahwa dengan katakanlah dia dengan membuat katakanlah berbahan tanah itu ya untuk dibuat kemudian bata, dia bisa punya peluang untuk kemudian membuat produk-produk yang lain yang punya nilai tambah. Nah, jadi terkait dengan ini untuk peningkatan nilai tambah, maka harus didorong apa yang disebut dengan competitive advantage. Ya. Jadi mereka harus kemudian ya menjadi lebih kreatif, ya, dan kemudian juga bukan sekedar kreatif, tapi juga mampu mewujudkannya. Jadi berinovasi seperti itu. Nah, kombinasi antara tadi keterampilan, kreatif, ya, dan inovasi, itu kan sebenarnya itulah yang kita sebut sebenarnya entrepreneur, seperti itu. Ya, bagaimana mereka bisa menjalankan ketiganya untuk mencapai tujuan usahanya, untuk memperoleh laba yang terus-menerus ya dalam jangka panjang yang pada akhirnya bisa mensejahterakan bisnis mereka, ya keluarga mereka dan lingkungan mereka. Jadi seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kan gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu seperti itu ya. Kalau mereka sebagian besar masih tadi craft maker seperti itu. Sementara itu ya kemampuan desain tadi tidak semua ya, banyaklah yang tidak memilikinya. Nah, disinilah kemudian bagaimana kemudian kreativitas itu ternyata bisa katakanlah diajarkan seperti itu ya pada level tertentu. Nah, mereka bisa menjadi lebih kreatif, lebih punya katakanlah pilihan untuk bagaimana kemudian produknya dikembangkan, tapi di sisi lain juga kemudian ada yang mereka kemudian sebagian besar juga tidak memiliki kemampuan itu. Nah, seperti itu. Dan desain itu sendiri dalam konteks korporasi ya mereka bisa beli ya. Beli dalam bentuk katakanlah produk akhirnya, desainnya, atau kemudian dalam tanda petik mempekerjakan tenaga ahlinya. Dan kategorinya itu seringkali keahlian desain ini itu adalah barang mewah bagi usaha mikro kecil ya. Jadi sesuatu yang relatif tidak mudah mereka jangkau. Nah, kebetulan tadi ada ITS kan itu ya dengan mungkin program pengabdian masyarakatnya dan seterusnya itu memungkinkan kemudian si UMKM itu bisa mengembangkan kreativitasnya, tapi tidak dengan pendekatan yang komersial seperti itu. Nah, kita ingin tentu ke depan tidak bisa berlarut atau berlama-lama dengan pendekatan seperti itu. Tidak mungkin kemudian mereka didampingi dalam jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana kemudian pada akhirnya ya yang tadinya craft maker mereka punya kemampuan untuk kemudian mendesain langsung dan tidak langsung. Jadi tidak selalu kemudian mereka memiliki kemampuan itu kan gitu ya. Tapi mereka bisa berkolaborasi untuk kemudian membuat katakanlah desain-desain baru ya dengan bekerja sama seperti itu. Dan itulah yang kemarin beberapa yang lalu kita ya Pak, beberapa waktu kita tawarkan ya kolaborasi katakanlah kebetulan di tempat saya yang lama kan itu ya antara katakanlah UMKM ya dari berbagai katakanlah daerah kan itu ya mereka berkolaborasi dengan mahasiswa waktu itu dengan Dispro seperti itu. Gunanya itu apa? Untuk ada semacam kerjasama kolaborasi ya sinergi antara kemudian kemampuan entrepreneurship dengan kemudian kemampuan di dalam rangka pengembangan desain seperti itu. Jadi itu yang kemudian coba ditawarkan. Di sisi lain juga ada model lain seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Walu ya seperti itu. Kebetulan mengembangkan katakanlah bagaimana kemudian batik tulis katakanlah di Tanjung Bumi itu memiliki nilai tambah ya bagi para pengrajin yang selama ini mereka hanya membuat kain semata seperti itu. Nah, kemudian didoronglah kemudian agar mereka punya alternatif ya bisa menghasilkan produk yang punya nilai tambah.
Dan model itu tentu kerjasama dengan para desainer, di mana kemudian lahirlah apa yang disebut tadi Agili tadi, seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan ini banyak berbagai model yang bisa dikembangkan ya. Jadi tadi melalui pendekatan dengan kerjasama dengan mahasiswa, kerjasama dengan katakanlah perguruan tinggi. Nah, yang menarik bagi saya itu yang dengan mahasiswa sebenarnya kan itu. Nah, bagi mahasiswa itu bisa jadi kemarin sebenarnya kita ingin dorong kan gitu ya. Setelah mereka berkolaborasi katakanlah gitu, itu ada pilihan-pilihan bagi mereka. Nah, seperti itu. Satu, katakanlah si mahasiswanya bisa jadi kayak kerjasama dengan katakanlah hubungan yang bisnis semata. Kamu desain motif tertentu, misalnya seperti itu kalau kain, atau kemudian kalau perhiasan kita motif tertentu, saya bayar desainmu. Seperti itu. Tapi karena ini katakanlah prosesnya adalah proses pengembangan, terus kemudian belum komersial dan seterusnya karena masih kuliah dan seterusnya, maka itu akan lebih terjangkau dibandingkan kemudian dia harus membayar katakanlah tenaga desain profesional. Terus yang kedua kan gitu, tahap berikutnya bisa jadi kemudian bahwa bisnis itu pada akhirnya tidak hanya kemudian hubungan B2B semata, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan model yang lain, misalnya seperti itu. Modelnya misalnya kalau setiap desain katakanlah yang mereka katakanlah hasilkan kemudian dibuat produknya, maka setiap hasil penjualannya maka ada porsi atau hak daripada si desainer dan seterusnya. Itu adalah model yang kemudian yang kedua. Model yang ketiga bisa jadi kemudian ternyata mereka katakanlah dia membentuk usaha patungan bersama dengan keahliannya masing-masing. Yang satu punya keterampilan, yang satu sudah teruji entrepreneurship-nya, tan banting ada situasi. Yang satu adalah para mahasiswa yang katakanlah dia punya kemampuan keahlian desain kan gitu ya, tapi dia belum punya pengalaman bisnis dan cukup tangguh di dalam menjalankan bisnis atau entrepreneurship. Nah, pola-pola model inilah yang kemudian diharapkan nanti kemudian bisa memberikan ruang bagi katakanlah industri kreatif di desa ya, untuk kemudian dia menghasilkan karya-karya katakanlah yang baru ya, yang mengikuti selera dan dalam tanda petik mengikuti pasar dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Terus yang berikutnya lagi, di industri kreatif sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Bu Elia juga seperti itu, bahwa ini yang jadi penting bahwa nggak bisa kita yang kecil-kecil itu bicara secara individual seperti itu. Jadi pendekatannya tadi adalah benarnya pendekatan komunal seperti itu, karena kita udah bicara tentang bagaimana mengembangkan industri kreatif ini bukan sebagai katakanlah kegiatan usaha individu, tapi kita mau bicara tentang industri ini. Nah, kalau industri itu harus ada produktivitas, ada efisiensi, ya, dan seterusnya. Jadi di sanalah kemudian hanya bisa dicapai kalau dia komunal. Dan dalam Komes kami kebetulan saya ada di Bank Indonesia kebetulan, tapi ini pada hari ini saya bicara tentang pribadi. Pendekatannya adalah pendekatan korporatisasi istilahnya kalau di lembaga kami seperti itu. Jadi yang individu-individu itu cara kerjanya, cara pikirnya, ya, cara berbisnisnya diarahkan untuk bagaimana mereka bekerja secara korporasi seperti itu. Nah, salah satu cara untuk yang katakanlah subsisten, ultramikro atau mikro itu harus berkolaborasi. Karena apa? Karena kalau mereka tidak berkolaborasi, inputnya itu pasti akan lebih mahal daripada kalau kemudian mereka bersama-sama. Misalnya, contoh sederhananya, kalau mau beli barang, bahan baku misalnya, itu akan lebih murah kalau secara bersama dibandingkan harus bicara sendiri-sendiri, seperti itu. Terus kemudian ada juga kepemilikan alat bersama. Ya, kalau dia memiliki alat sendiri, utilitasnya cuma 10%. Ya, seperti itu. Tapi itu harus barang itu ada, tapi mahal seperti itu. Maka dia akan jadi tidak efisien. Maka kalau kemudian dia berbicara dalam konteks tadi korporatisasi, ya, dalam kelompok, kemudian dalam konteks katalah nanti kooperasi, ya, ada kemudian katalah supply bersama, penggunaan mesin bersama, bahkan kemudian dalam konteks sekarang pun di era pemasaran digital itu sendiri, individual itu kalau yang kecil-kecil itu akan kalah bersaing karena ternyata pasar digital itu ya e-commerce itu tidak murah ya, yang mereka yang punya kemampuan membayar untuk promosi beriklan, mereka lah yang punya tempat di depan. Jadi ini harus kemudian diefisienkan supaya kemudian daya penetrasinya juga semakin kuat. Jadi intinya adalah kita mendorong katakanlah bagaimana kemudian si usaha kecil
atau UMKM ini di desa untuk kemudian punya daya saing seperti itu. Nah, punya daya saing dia harus tadi punya competitive advantage. Nah, competitive advantage itu diantaranya adalah kreativitas. Jadi tidak bisa lagi mengandalkan pada kekuatan katakanlah bahan baku lokal yang katakanlah harga murah, tenaga kerja murah, tidak seperti itu lagi. Maka kemudian kita harus dorong mereka untuk kemudian produknya lebih bervariasi, ya, kemudian bisa dihargai lebih mahal, dan kemudian disitulah kemudian pentingnya peran desain di dalam rangka pengembangan produk mereka. Nah, pola-pola model pengembangan desain produk itu tadi bisa macam-macam, mulai dari dengan perguruan tinggi, lewat CSR, lewat kemudian kerjasama dengan mahasiswa, dan seterusnya. Dan itu terjadi gitu ya. Saya pernah melihat juga Kasongan itu yang di Jogja bisa seperti ini, itu karena juga mahasiswa-mahasiswa ISI itu ternyata juga kerja praktek di Kasongan. Dan itu juga menginspirasi lahirnya katakanlah kreativitas baru. Meskipun katakanlah sebagian besar itu mereka adalah tadi apa namanya craft maker seperti itu. Tapi karena mahasiswanya datang bergelombang dan setiap kerja praktek dia selalu melahirkan katakanlah kreasi-kreasi baru, maka dengan sendirinya lah katakanlah di Kasongan itu juga tumbuh katakanlah desain-desain baru yang kemudian sesuai, apalagi mahasiswa ini adalah yang mereka zaman sekarang milenial ini kan zaman yang mereka adalah termasuk yang gampang untuk kemudian menggunakan gadget, ya, melakukan riset, melakukan melakukan networking, ya, menggunakan teknologi digital dan seterusnya. Jadi itu aja apa yang saya sampaikan. Iya. Nanti mungkin lebih banyak tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Nas atas materinya tentang competitive advantage dan tentang bagaimana ya pengembangan ekonomi masyarakat desa, industri kreatif, lebih ke bagaimana pengembangan ekonomi masyarakatnya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam sesi diskusi karena saya yakin materi kita sangat menarik banget, dan di sini juga sudah ada Ibu Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goal ITS, Ibu Agnes Tuti Rumiati. Gak ada salahnya kita mendengar dulu pendapat dari Ibu, dan Ibu jika ingin ada pertanyaan kepada para narasumber kita juga boleh Ibu sebelum kita diskusi. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih Bu Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan TV Desa. Ini luar biasa ya, dari mulai teori sampai praktek ya, sampai Pak Nas tadi bukan hanya praktek ya, memberdayakan itu seperti apa semuanya dibahas ya. Jadi ini yang kita inginkan, karena di dalam pusat kajian SDG itu memang salah satu tujuannya adalah mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat, supaya masyarakatnya sejahtera, kemudian tidak ada lagi kemiskinan, yang seperti itu yang kita tuju. Nah, Bapak Ibu, saya ini ingin bertanya, boleh ya Bu Anggra ya? Boleh bertanya langsung Ibu, Pak. Ya. Boleh. Anas materinya menarik sekali loh Bu, kita nggak cukup 9 menit ini. Nggak cukup, itu harusnya kuliah khusus itu Bu. Sendiri-sendiri harusnya. Iya betul. Ini materinya. Bu Elia ya luar biasa. Saya kalau Pak Waluya soalnya sering dengar ya. Ya, sudah merasa luar biasa dari kemarin-kemarin karena sering dengar. Nur Wahid juga, aduh keren banget Ibu. Makanya, Bu. Jadi gini Pak, saya tanya ke Pak Nur Wahid aja dulu ya Bu. Jadi gini, Bapak itu hebat sekali loh. Bisa tadinya itu cuma tidak sampai 5 pengrajin menjadi berapa? 122 perajin dalam. Ya, 120 itu kan luar biasa ya. Itu bagaimana ya caranya Pak ya? Membuat satu desa akhirnya sepakat sama Bapak sampai akhirnya jadi pengrajin semua. Ya memang ada untung ruginya. Sekarang kalau pandemi berarti 120 orang itu kena dampaknya semua ya. Tetapi menurut saya kita sebetulnya punya cara yang lain, yaitu misalnya tidak harus kebalik kan Pak ininya. Misalnya kita bangkitkan saja minat masyarakat untuk pakai kalung, untuk pakai aksesoris dari Bapak. Tidak harus orang mancanegara misalnya gitu ya. Tapi masyarakat lokal. Tapi itu kan butuh promosi ya Pak ya.
Iya, betul. Butuh promosi yang luar biasa supaya orang mau gitu. Dan saya kok merasa desanya Bapak itu dengan 122 pengrajin itu layak untuk jadi desa wisata manik-manik. Ya, desa wisata manik-manik berarti tidak cukup dengan manik-maniknya saja. Semua apa itu namanya desa itu fasilitas supaya orang itu mau datang itu kan berarti ada berbagai fasilitas yang Bapak bisa apa itu namanya siapkan. Misalnya ada restonya atau kafenya atau apanya yang sesuai dengan keinginan pengunjung, jangan keinginannya masyarakat. Kalau masyarakat yang Bapak apa itu namanya ajak terus mereka bisanya itu saya bisanya itu cuman jualan tempe goreng. Nah, yang pengunjung nggak mau makan tempe goreng susah gitu jualnya ya kan. Berarti harus dicocokkan dengan kebutuhan dari pengunjungnya tadi itu. Kira-kira mungkin nggak itu Pak? Jadi pertama pertanyaan saya adalah bagaimana sih Bapak membuat 122 itu kan luar biasa itu Pak. Yang kedua adalah kalau kita switch sekarang tidak harus ke Bali Pak. Kita coba bikin di desa Bapak supaya dikunjungi banyak orang dan supaya bisa didistribusikan itu ke katakan Jawa dulu Pak. Jawa itu juga banyak loh. Nah kemudian mungkin Pak Nas bisa membantu Pak Nas misalnya. Pak Nas kan sudah sering menjadi konsultannya apa itu seperti BI yang dulu pernah Bapak lakukan ya. Itu kan butuh bantuan ya Pak Nur Wahid ini. Ya, bagaimana betul. Membantunya ya. Gitu. Itu Bu Anggra pertanyaan. Silakan Pak Nur Wahid, bagaimana ya, terima kasih Bu Anggra. Jadi memang dulu itu saya waktu itu masih ingat betul, saya masih di SLTA, tapi sudah senang dalam kegiatan itu. Nah, saya melihat itu ternyata bukan di Desa Plumbon Gambang aja, UMKM dan IKM itu dimanapun itu jatuh bangun. Nah, jatuh bangunnya itu karena apa? Karena pasarnya terbatas. Jadi alhamdulillah pada tahun 90 saya masih ingat itu pas setelah hari raya Nyepi saya memberanikan diri untuk datang ke Bali. Jadi dengan pengetahuan nekat, modal nekat, belum tahu seluk-beluk Bali itu di mana, arah kemana, kita jual ke siapa. Nah, itu di situ pertama kali tahun 90 kita membuka di Bali. Nah, alhamdulillah setelah itu saya ke situ sekali, itu sudah menemukan pasar dan tidak sengaja ketemu orang Jakarta yang domisili di Bali dengan usaha menjual antik. Jadi manik-manik, tapi manik-manik makanya ada historisnya. Jadi manik-manik Majapahit itu yang terkenal waktu dulu itu adalah yang dijual mereka manik-manik pelangi sama-sama manik iris. Dan kebetulan kita membawa replikanya dan alhamdulillah waktu itu ketemu beliaunya dibeli sebanyak 5 kalung pada tahun 90 itu. Terus dikasih tahu tentang kamu harus jual ke sana, ke sana, ke sana. Nah, dari situlah kita menemukan pasar baru. Dan alhamdulillah 2 minggu setelah saya datang ke sana, saudara-saudara saya sudah mengikuti datang ke sana. Dan pada saat itu masih timbul hanya 5 pengrajin atau 6 pengrajin, tapi setelah 2 bulan berikutnya itu sudah mencapai 2 kali lipat. Dan alhamdulillah pada muncaknya pengrajin muncul di Plumbon Gambang itu pada saat krisis moneter. Jadi di saat krisis moneter memang dari beberapa itu pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Tapi alhamdulillah pada saat itu di desa kami sangat diuntungkan. Jadi di situ terlalu banyak pesanan. Nah, berarti kalau semakin banyak pasar berarti harus tumbuh pengrajin-pengrajin baru. Nah, disitulah banyak tumbuh pengrajin baru yang dulunya cuman 10, 20 sampai 30 sampai akhirnya seperti sampai 122 itu. Jadi pada saat krisis moneter kalau nggak salah 1998 itu besar-besarnya pesanan yang dari beberapa daerah atau lokal baik mancanegara itu banyak sekali. Jadi alhamdulillah waktu itu walaupun krisis moneter tapi membawa berkah. Dan semuanya itu pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya pada tahun 2020 ini walaupun terjadi krisis tapi kita tutup total. Jadi alhamdulillah, tapi itu semua kita syukuri dah.
di saat itu betul Bu Rumiati, kita memang berusaha bagaimana kita bisa membuat tetap semuanya itu berjalan, diminati, baik pasar bukan pasar luar aja yang kita buatkan, kita harapkan, tetapi bagaimana lokal itu bisa membuat pasar baru di lokal. Jadi meminati produk-produk dari manik-manik kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya beberapa teman-teman yang punya kreatif, kita sarankan untuk kreatif seperti membuat yang lokal, kata bros dagu yang musim. Nah itu tetap kita harapkan bahan bakunya tetap manik-manik. Jadi pakai bros dagu dari bahan manik-manik kita sendiri. Dari bros kita pakai manik-manik kita, dari gelang manik-manik kita, dan alhamdulillah bisa diminati oleh pasar lokal. Dan sesuai dengan cita-cita kami sekarang ternyata doanya semuanya bagi teman-teman, karena sekarang kita bukan jadi pengrajin, jadi alhamdulillah diberi amanat untuk membawa desa kita, dan memang harapan kita desa kita itu adalah sudah menjadi wisata education. Jadi wisata education itu karena dari beberapa mulai dari anak TK sampai perguruan tinggi negeri itu datang berkunjung untuk pertama mempelajari atau melihat produksi tentang manik-manik atau gunanya manik-manik, dan mereka ingin belajar ke arah situ. Nah, ke depan memang besar harapan kami untuk menjadikan kawasan-kawasan di samping desa industri juga menjadi kawasan desa. Kalau di pertanian kita mau kepingin menjadi kawasan desa pertanian organik, jadi tidak memakai kimia. Nah dari situlah jadi menunjang, tapi tetap yang kita tonjolkan adalah industrinya manik-manik, karena di sini merupakan sumber utama dari desa yang dulu petani sekarang menjadi daerah industri. Desa sumber manik-manik ya Pak, yang udah terkenal Indonesia. Jadi dan mancanegara. Pikirannya kita memakai pelestari budaya manik-manik Nusantara. Ya, pelestari budaya manik-manik Nusantara. Ya, dan alhamdulillah itu sudah diakui baik di kalangan lokal maupun di mancanegara, termasuk kita mengikuti konferensi manik-manik setiap 2 tahun sekali, itu kebanyakan di Borneo. Wah, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Nur Wahid. Terima kasih, sama-sama. Bagaimana mengubah potensi desa ya, tadi mengubah pasar dari mancanegara sampai dalam negeri. Pak Nasakti, mungkin ada tambahan tadi pertanyaan Bu Tuti terkait peran serta. Ya, jadi ini kan terkait dengan destinasi wisata ya. Jadi pasti kan ada beberapa istilahnya indikator lah ya kalau kita ingin membangun pariwisata, apalagi itu menjadi destinasi. Jadi tampaknya mungkin nanti tidak bisa berdiri sendiri dan seperti itu. Jadi berapa lama sih katakanlah kalau kita mau ke sentra manik-manik ini, seseorang katakanlah 2 jam 3 jam selesai, misalnya seperti itu. Terus what next seperti itu. Nah ini kalau kemudian dikaitkan dengan economic regional development, jadi pengembangan kawasan wisata. Jadi sebenarnya Jombang, sentra manik-manik itu berdekatan dengan sentra pariwisata Mojopahit. Di sana ada Kampung Mojopahit. Di sana ada katakanlah kebetulan Bank Indonesia Jawa Timur punya sentra atau klaster kopi Wonosalam. Itu juga destinasi wisata seperti itu. Terus kemudian agak naik ke sana sedikit itu Penanggungan, di sana itu juga ada klaster untuk ekowisata, itu perkebunan Brenjong. Nah itu harus dikemas dalam satu kesatuan seperti itu. Jadi orang itu kalau mau datang dalam katakanlah 1 hari, maka kemudian dia bisa dapat apa itu seperti itu. Nah inilah yang kemudian mungkin harus dibicarakan antara pemerintah daerah, kalaupun tidak pemerintah daerah, antar katakanlah tadi champion-championnya ini, tadi Pak Nur Wahid, nanti dengan Pak di Kampung Wisata Mojopahit itu ada Pak saya lupa namanya, ada, terus kemudian ada Pak Slamet di Brenjong, ada di Wonosalam. Nah itu secara katakanlah membentuk jejaring ya di dalam rangka untuk mengembangkan tujuan wisata, supaya kemudian pertama bahwa turis asing atau lokal
lokal itu, satu, dia bisa katakanlah belanja lebih banyak. Yang kedua, katakanlah dia lebih lama, ya, itu, dan lebih banyak orang seperti itu yang berkunjung. Nah, itu aja tujuannya. Jadi ini harus kolaborasi, ya, bisa jalan sendiri, dan mungkin jalan pendeknya tadi. Jadi antara individu, tokoh-tokohnya bertemu dulu untuk kemudian ngaturlah bagaimana caranya supaya kemudian ini menjadi destinasi menarik bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih Pak Nas tentang kolaborasi dan bagaimana nanti menjadi regional development ya. Jadi di situ ada beberapa wisata-wisata lain yang bisa digabungkan ya Pak Nas. Ya, yang terkait. Yang terkait ya. Mungkin Bu Elia dan Pak Waluyo punya insight berbeda. Mungkin kita bisa mengembangkan desa ini Bu. Kalau kita pernah tahu Pak Singgih ya Bu tentang yang bikin sepedagi. Bagaimana pengembangan desa kreatif itu bukan hanya nanti perajinnya, tapi mulai dari source-nya, mulai dari materialnya disediakan oleh satu desa gitu, gimana Bu Elia dan Pak Waluyo? Bu Elia dulu deh, potensinya di Jombang, Manik-Manik ini bagaimana? Jombang saya rasa sudah set ya, jadi itu tinggal go aja, apalagi kadesnya sekarang Pak Nur Wahid, wah wis. Itu cocok banget. Artinya untuk Jombang itu saya rasa sudah set. Tinggal bagaimana menarik minat anak-anak muda Jombang untuk berkarya di Jombang gitu ya, mungkin ya Pak Nur Wahid ya. Karena di Jombang ini sebenarnya kalau saya menyarankan mungkin dipetakan dulu untuk yang potensinya craft designer ini. Nah ini bisa di up gitu loh potensi desainnya gitu. Untuk yang teman-teman entrepreneur itu nanti diajari online trading dan sebagainya. Jadinya kita up setiap orang sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Tidak berharap satu orang bisa semuanya. Sehingga kalau misalkan kita ada pelatihan bisnis atau apa itu benar-benar targeted hanya pada orang-orang tertentu yang memang mereka itu sudah punya passion gitu. Nah, dan itu yang tadi Pak Nur Wahid bilang, kita dulu pernah bercita-cita ya Pak Nur Wahid untuk bikin Manik-Manik Institute gitu, supaya kan ada ininya sendiri-sendiri, ada jalannya sendiri-sendiri, yang saya rasa itu sangat penting. Dan kolaborasi dengan pendidikan tinggi, terutama mahasiswa-mahasiswa desain yang kita terjunkan itu menjadi langkah awal yang kami harapkan mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Waluyo, mungkin nanti Pak Waluyo meneruskan yang tadi belum selesai ya. Nah, itu menjadi menjadi harapan kami juga. Kami sempat berkolaborasi dengan BI ya waktu itu Pak Nas ya. Nah, itu saya rasa banyak yang bisa dikembangkan lagi. Seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Elia, dan terakhir Pak Waluyo. Pak Waluyo, atau sama semuanya deh Pak Nas, kadang-kadang kita sebagai desainer atau akademisi, kita sering melakukan pendampingan terhadap UMKM. Nah Kak, setelah kita sedang melakukan pendampingan, UMKM itu akan nurut gitu, terutama Pak Waluyo nih, desainnya oke bagus. Setelah kita tinggal, kemudian ditinggal sama desainernya, balik lagi desainnya ke awal. Bagaimana kalau masalahnya kayak gitu Mas Wal? Apakah harus dilakukan pendampingan terus gitu? Kalau ditinggal siap enggak nih UMKM-nya? Masih di mute, masih di mute. Apakah Ibu atau harus dari host ya? Enggak. Oke, bisa ya? Bisa, Pak Waluyo masih mute. Tinggal 2 menit lagi. Mas Waluyo harus menjawab dalam 1 menit. Masih di mute, nggak bisa? Loh, kenapa? Sebentar. Kenapa kok nggak bisa? Oke, harusnya. Dari Pak Nas saja closing statement. 1 kalimat Pak Nas untuk pengembangan potensi industri kreatif desa. Silakan Pak Nas. Ya. Jadi yang pertama bahwa orientasinya tetap harus pasar seperti itu. Jadi kalaupun seperti sekarang ini pandemi, terus kemudian manik-maniknya sendiri yang tradisional dijual atau dipasarkan sekarang tidak memperoleh pasar sebagaimana biasanya, tentu harus pivot. Jadi kita harus kemudian cepat untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru. Oke, seperti Pak. itu. Bu Elia, 1 closing statement tentang pengembangan potensi industri kreatif desa.
Ternyata Mas Waluyo ini udah di-unmute. Oke, Mas Waluyo, satu closing statement. Iya. Kita sudah. Oke, ini ada tadi yang belum dibahas menurut saya tentang ini, tentang apa namanya digital marketing. Oke, digital kalau marketing. misalnya mungkin ada topik lain, kayaknya kita perdalam di optimasi. Boleh kita ada topik lain. Ya. Ya, itu mungkin itu karena tadi sebenarnya apa namanya ada yang miss. Menurut saya itu penting juga nanti ke depannya. Ya. Ya mungkin itu dulu dari saya, Bu Anggra. Terima kasih Bu Elia, sekaligus menutup satu closing statement. Kolaborasi. Nur Wahid, satu kata Pak Nur Wahid. Oke, saya closing aja. Jadi industri kreatif itu bukan hanya industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu, tetapi juga menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi, daya cipta individu tersebut dengan kolaborasi. Nah, tadi keywordnya adalah kolaborasi dari seluruh pihak, baik itu perguruan tinggi negeri, pemerintah maupun swasta, dan perbankan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara bincang bersama SDG Institut Teknologi 10 November. Kemudian terima kasih kepada Pemkab Jombang, Dinas Perindustrian Jombang yang telah hadir. Terima kasih kepada TV Desa, Bapak Ibu semua. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Jumpa lagi nanti next dengan tentu saja bincang-bincang dengan SDGs Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals Institut Teknologi 10 November dan TV Desa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.